tugas pun juga anak-anak banyak, maksudnya informasi anak-anak kan sebagian tadi yang pakai kayak kemarin katanya bikin grup saja ini ada sebagian besar yang masuk sing gitu, maksudnya dia bisa bisa ini sih maksudnya dijangkau itu. Apalagi sudah libur begini sih sing terlalu fokus lah, tapi kita cocok sih yang kakak-kakak dong biar kakak yang mana ya kita pasti berjalan. Maaf Ibu Epi, kalau Ibu Epi itu ya. Aku surat putus-putus Ibu Epi bawakan mata pelajaran SBK toh? Iya, beta SBK. Kalau untuk saat ini belum ada ini terpikirkan tugas apa yang mau di ini ke siswa. Tugas sebentar kakak minta kasih suara, dengar suara lagi. Iya, kalau begitu saya lanjut saja ke wali kelas 73 Pak Febri. Mama, salib baru. Salib baru. Silakan mikrofonnya. Oke, Mandet, makasih. Kalau menurut beta sih, yang Madri bilang sih, oke sah, tapi cuma kan mungkin ada terkait dengan mata pelajaran masing-masing begitu sama ada penambahan itu sah. Jadi cuma yang tadi kemarin bilang di sekolah solusi apa penjagaan corona, terus dia punya keterkaitan dengan mata pelajaran, misalnya pelajaran video call pun apa begitu, terus bahasa Inggris mungkin mencuci tangan mungkin bisa ditranslate ke bahasa Inggris kayak gitu sama dia. Jadi Pak Ma'ruf kayak yang tadi yang beta bahasakan itu apa yang mengarah gitu. Cuma lebih apa kalau macam itu mata pelajaran PJOK lebih terkait di kita mata pelajaran sendiri, jadi masing-masing pelajaran itu semua pun bisa diulangi Pak Febri? Aduh, ingat Mbak. Ya, bagaimana? Bisa diulangi Pak. Ya, ini saran bagaimana? Beta kemarin punya saran yang pertama saya yang tadi di meeting pertama di sekolah, cuma lebih ada keterkaitan yang mata pelajaran masing-masing saja. Oke. Supaya masing-masing mata pelajaran punya beda-beda lah. Iya. Itu saja Pak. Cuma itu sah. Yoi. Iya, saya lanjut ke wali kelas 81 Ibu Bugi, silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kalau saran saya, per mata pelajaran, lalu kita kasih tugas ke siswa itu, siswa bikin tugas, setelah itu dia kirim ke masing-masing WA guru begitu. Maksudnya itu saran saya. Nah, setelah tugas itu, umpama saya kasih tugas tentang clipping. Dia selesai bikin clipping, dia kirim ke beta WA pribadi. Setelah itu beta kasih tugas lagi begitu. Sudah Ibu, begitu saja? Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa saya ini sedikit Ibu harus ingat kondisi ketompu siswa bagaimana. Tidak semua siswa punya HP, apalagi yang namanya jaringan internet. Jadi itu mungkin bisa diperhatikan juga. Untuk nanti selanjutnya nanti Ibu Karus yang menanggapi, saya lanjutkan ke Ibu ini. Silahkan Ibu Ningsi. Oh, dengar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini mungkin pembahasan tadi malam mungkin saya dengan Ibu Kadun sama Ibu Lina bahas di situ
Saya bikin tugas tapi tugas itu terkait sama materi yang pernah saya ajarkan. Nah, pas di situ tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi di situ saya ambil tentang gangguan pernapasan. Jadi mungkin saya cuma ambil itu saja, mungkin kelainan pada ini pernapasan pada manusia, nanti bisa terkait dengan saya penyakitnya toh nanti dikondisikan lagi bagaimana sama anak-anak itu. Ini masuk nanti seperti yang kemarin dibahas. Iya, Ibu Ning mau tanya, maksudnya tugasnya dalam bentuk apa? Meringkas gimana? Apa? Setelah meringkas, orang menghafal toh tentang penyakit-penyakit yang ada pada Mikrofonnya mati, Bu Ning. Oke, lanjut. Saya bilang mereka meringkas, setelah itu bisa menghafal tentang penyakit dan kelainan penyakit yang ada pada sistem pernafasan. Itu saja sih. Pada saat nanti ketong masuk kan bisa ketong bahas dengan siswa. Dia bisa melakukan apa yang dia dapat pada saat Begitu itu saja. Iya. Iya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Tani Sumanghilang. Payam juga Sumanghilang. Jadi untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu Karus. Bagaimana? Karena rata-rata teman maunya memberikan tugas sesuai dengan karakteristik mata pelajarannya masing-masing. Untuk bentuk tugasnya bisa dikembalikan, ada yang meringkas, dan ada juga yang proyeknya berupa menghafal. Iya. Silahkan. Iya, baik, terima kasih. Saya akan menanggapi yang pertama tadi dari Ibu Evi, yaitu wali kelas 71. Ya, Ibu Evi ini mengajar bidang studi seni budaya. Ya. Ibu Evi mungkin sekarang ini karena posisinya Ibu Evi ada di luar daerah, ya terkait juga dengan mungkin persiapkan dengan prajabatan. Jadi kalau Ibu Evi ini bisa dimaklumi, dan apabila kalau memang ada waktu, Ibu Evi juga bisa suruh saja, ini kan seni budaya, jadi bisa saja mereka hafal not-not angka, not balok. Ini saran dari saya saja yang masukkan ya Ibu Evi. Kalau tidak juga sing apa-apa itu berpulang kepada wali kelas atau guru bidang studi untuk seni budaya. Kemudian yang untuk Ibu Epa Febri, Pak Febri juga agak susah karena ini adalah olahraga. Ya, jadi Pak Febri bisa juga setuju apa yang Pak Febri sampaikan tadi, setuju dengan yang disampaikan, yang usulan dari Ibu Lina yang tadi kita sudah bahas bersama. Nah, itu untuk Pak Febri. Jadi ya Pak Febri punya bisa masuk ke pembahasan kita yang tadi. Kemudian Ibu Bugis. Ibu Bugis yang merupakan wali kelas 81 tentang prakarya ini, kalau Ibu Bugis ini agak sulit sedikit. Soalnya kalau Ibu Bugis bilang bahwa buat clipping kepada anak-anak, berarti itu bisa melibatkan anak-anak bisa, yang sekarang kan tidak bisa, istilahnya katong bakurung dalam rumah. Katong bakurung dalam rumah berarti kita tidak bisa keluar rumah dengan sembarangan. Lagi kalau Ibu Bugis bilang bahwa anak-anak harus buat buat clipping, berarti anak-anak mau tidak mau anak-anak diberikan kesempatan untuk mereka sampaikan kepada orang tua bahwa mereka diberi tugas dari Ibu Bugis harus buat clipping, jadi mesti mau download ini, ya mau download ini supaya karena ini clipping berarti harus ada gambar-gambar, melibatkan siswa harus keluar rumah. Nah, jadi Ibu Bugis bisa saja merancang pembelajaran
yang bisa berkaitan dengan mata pelajaran prakarya. Misalnya suruh dong buat apa saja. Misalnya satu orang, ya ini saran saya, masukan saja dari saya. Misalnya Ibu Bugi bilang, Ibu Bugi sampaikan kepada siswa bilang tanaman toga. Tanaman toga masing-masing siswa harus menanam tanaman toga itu sampai dengan masuk sekolah masing-masing siswa bawa. Tanaman toga ini tanaman yang berkhasiat, dia bermanfaat untuk kehidupan manusia. Itu untuk prakarya, atau bisa juga dimanfaatkan misalnya plastik atau kertas yang ada di rumah, yang kertas buram itu, lalu mereka buat apa saja, ide mereka saja. Yang penting hasilnya itu mereka bisa bawa di sekolah. Tetapi harus dipertegaskan bahwa anak-anak tidak boleh ambil alat bahannya itu di luar rumah, yang ada di dalam rumah saja. Nah, kemudian untuk Ibu Ningsi, ya Ibu Ningsi ini juga tadi malam sudah ini sedikit dengan Ibu Ningsi. Ya Ibu Ningsi itu juga bagus juga, tetapi juga melibatkan siswa juga mesti cari lagi. Nah, kalau Ibu Ningsi, karena saya dengan Ibu Ningsi sama, bisa saja Ibu Ningsi suruh anak-anak kan sudah ada di catatan juga, pasti sudah ada untuk pernapasan dada dengan pernapasan perut. Ibu Ningsi bisa suruh pernapasan dada itu mulai dari mana ke mana. Atau bisa saja karena ada alat pernapasan yang Ibu Ningsi sudah pernah suruh anak-anak buat itu, dengan Ibu Ningsi itu suruh buat ulang lagi, biar banyak kita punya media pembelajaran tentang pernapasan, supaya ada kesibukan. Karena ini kan hanya botol, berarti botol itu ada saja di rumah. Itu untuk Ibu Ningsi. Satu, untuk keseluruhan, ya saya sepakat untuk saya sebagai Karus Kurikulum itu sepakat apa yang tadi kita sudah sepakati, yang disampaikan oleh Ibu Lina tadi, bahwa kita semua ikut itu saja, karena semua mapel itu masuk di dalam situ. Tentang apa yang tadi Ibu Lina sudah sampaikan itu, ya saya tidak mengulangi lagi, hanya saja dititik beratkan kepada bahasa Inggris. Nah, tadi menurut Ibu Ol punya bahasa Inggris mesti juga ini lagi. Tapi kalau misalnya kita guru mata pelajaran selain Ibu Lina punya, Ibu Lina yang sampaikan ide tadi, berarti kita bisa tambahkan dengan mata pelajaran kita. Nah, contoh kalau saya suruh anak-anak bisa cari misalnya organ tubuh atau buah-buahan, nama Latin dari buah-buahan atau nama Latin dari organ tubuh. Ya, khususnya alat gerak. Itu saja untuk anak-anak menghafal. Ya, mungkin itu saja dari saya. Ya, saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Lina. Selamat malam. Jadi begitu ya teman-teman. Jadi perlu diingat juga bahwa belajar di rumah ini sesuai dengan Permendikbud yang sudah dikeluarkan oleh Bapak Menteri, bahwa kita tidak dituntut untuk menuntaskan kompetensi yang sudah dirancang dari awal. Cuma siswa ditekankan untuk pembelajarannya mengenai pembelajaran bermakna dan kecakapan hidup. Jadi apa yang alami di rumah itu semua dituangkan. Kalau bisa dimunculkan nilai-nilai karakter apa, karena itu berkaitan erat dengan kecakapan hidup. Apa yang mereka lakukan di rumah selama libur itu yang perlu anak-anak sampaikan. Jadi pada saat dong masuk di sekolah, semua. Jadi kita tidak perlu menilai dari hasil kerjanya siswa, kita tidak perlu memberikan angka, tapi hanya berupa deskripsi. Iya. Kita tidak memberikan nilai berupa angka. Kita cukup menangkap saja. Itu sesuai dengan permen yang dikeluarkan oleh Pak Menteri Pendidikan. Jadi apa yang disampaikan Ibu Karus tadi, terutama untuk yang
prakarya itu sangat bagus karena yang berkaitan dengan dompu, kecakapan hidup, mulai dari menanam, merawat, itu kan semua ada karakternya di situ, disiplinnya di mana, siram jam berapa, itu bisa dituangkan dalam tabel yang tadi saya bahasakan. Jadi mulai menanamnya hari apa, jadwal siramnya apa, itu kan harus jelas, berarti dia disiplin. Kalau Don tidak perhatikan tanaman mati, berarti tidak bertanggung jawab. Mungkin itu gambaran saja. Jadi kalau misalkan pas masuk sekolah, tanamannya setinggi apa kan, itu juga sudah menjadi hasil karya siswa yang sangat luar biasa. Begitu. Atau ada mungkin asal saran dari teman-teman yang baru terlintas di pikirannya, silahkan. Pak Tahir mungkin ada usul saran? Ya, oke. Kita awalnya berpikir untuk produk dengan catatan setiap peserta didik itu juga membuat jurnal atau jadwal kegiatannya selama masa tanggap ini. Padahal kita berpikir misalnya apa yang siswa bikin nanti itu manfaatnya untuk dia sendiri. Ya, misalnya dia buat cairan disinfektan yang murah meriah. Misalnya bahannya kan kalau dari saran Dinas Kesehatan itu kita bisa pakai Biclean. Biclean kemudian dicampur dengan air misalnya. Itu kan bahan yang murah saja dan pasti di setiap rumah itu ada. Nah, misalnya Biclean setengah liter itu airnya 5 liter misalnya. Kalau kita pakai, jadi banyaknya Biclean tergantung dengan maksudnya banyaknya air tergantung pada banyaknya Biclean. Nah, jadi itu bisa dimanfaatkan juga untuk, tetapi sistem penilainya dia bisa menilai sendiri. Bagaimana dia bisa menilai sendiri? Kalau bisa pada saat itu dia buat dituangkan di dalam jadwal kegiatan tadi atau jurnal tadi, atau bisa juga nanti guru mata pelajaran atau misalnya matematika kita buat bahan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat cairan disinfektan misalnya. Nah, dari situ ada juga kecakapan menghitungnya di situ. Peserta didik punya kecakapan menghitung di situ. Misalnya, kalau dia bisa mampu menerka atau dia bisa mampu melakukan perhitungan misalnya, kalau 1 liter berdasarkan saran itu 1 liter 1 liter Biclean dicampur dengan 10 itu bisa jadi 1 bahan disinfektan misalnya. Kemudian kalau dia pakai setengah menjadi airnya pakai berapa, itu bisa dijadikan sebagai 1 bahan juga untuk peserta didik. Yang kedua, saya berpikir kemarin dijahit masker pakai kain seadanya saja. Kain seadanya maksudnya, misalnya dia punya kain ada 1 meter, atau dia punya kain 30 cm atau 20 cm, dia bisa pakai untuk membuat masker itu berapa buah. Itu juga selain kreativitasnya, di sini jangan sekali. Selain kreativitasnya, itu dia bisa melakukan perhitungan dengan memanfaatkan. Makanya itu tidak terlalu sulit. Kan kain-kain bekas yang ada di rumah misalnya, dia ukur dulu. Misalnya dia punya ada 20 cm. Pakai untuk kali berapa, untuk dia punya lebar maskernya berapa. Nah, setelah itu dari 20 cm atau setengah meter kain itu dia bisa pakai untuk membuat beberapa masker. Dan itu cuman khayalan saya sebenarnya. Tapi lagi-lagi apa yang diusulkan oleh Ibu Lina tadi terkait jadwal itu
dalam kegiatan membuat misalnya masker, kegiatan-kegiatan tambahan lain cairan disinfektan tadi itu kemudian dimasukkan ke dalam jadwal atau jurnal kegiatan yang nanti akan formatnya diberikan oleh kita. Gitu. Mungkin itu saja sementara dari saya. Iya, jadi Bapak Ibu beta pu baterai sisa 1%. Jadi mohon maaf, beta saya bisa lanjut. Kalau dirasa sudah cukup, ya katong bisa cukupkan. Ibu Lina sudah off. Kita kembalikan ke Ibu Kadun. Silakan melanjutkan atau ya silakan. Ya, baik, terima kasih. Saya tambahkan sedikit untuk Pak Tahir Rahak Bau. Kenapa sudah? Ya, yang pertama tadi Pak Tahir sampaikan bahwa dalam proses pembelajaran di rumah, anak-anak ini bisa buat produk yang mengacu kepada sekarang yang wabah yang kita hadapi ini. Ya, yang tadi Pak Tahir sudah sampaikan bahwa by clean 1 liter air sekian. Ya, memang itu bagus untuk anak-anak dengan apa buat semacam jurnal begitu, berarti itu sama dengan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh siswa selama mereka di rumah. Kan bukan itu saja, bukan misalnya mereka membuat produk, misalnya di hari Senin mereka buat itu, terus hari Selasa mereka buat apa lagi. Oh, itu yang pertama. Dan yang ada juga masukan ini dari saya ini, yang satu itu tadi Pak Tahir, yang kedua itu ada juga alkohol yang dicampur dengan baby oil. Alkohol yang dicampur baby oil itu ganti di sate. Itu kita bisa masukkan saja, mereka bisa masukkan saja di ini untuk nanti bawa di sekolah, bisa juga nanti kita gunakan di minyak wangi yang semprot itu, mereka bisa berapa cc itu, dia pun caranya ada, tapi kita juga belum ini masih ada, dia pun caranya itu berapa cc alkohol ditambah dengan baby oil, itu yang menjadi itu untuk kuman atau bakteri atau ini yang ada di dalam tubuh kita, terutama di tangan, kita bisa bilas dengan itu. Kalau untuk alkohol, untuk apa tadi, baik clean dengan air kan bisa juga disemprot di pagar misalnya, di mana-mana yang bisa kita pegang. Tapi kalau ini tidak, ini langsung disemprot ke tangan. Seperti antiseptik begitu. Jadi bagaimana, dikembalikan ke Pak Tahir? Iya. Tidak, itu cuma hayalan-hayalan saya saja di awal. Iya. Di awal kita berhayal hanya seperti itu. Tapi kalau kita buat kayak jadwal itu sangat bagus. Hanya saja perlu formatnya, kemudian kita sampaikan juga kepada anak-anak nanti bahwa selama masa tanggap ini apa yang dilakukan, apa saja yang dilakukan siswa di rumah itu dicatat dan kemudian menjadi bahannya, kemudian bisa dipresentasikan misalnya nanti. Kalau terkait dengan produk-produk, ya itu lagi-lagi tadi yang kita bilang, kembali kepada masing-masing guru sesuai dengan karakteristik mata pelajaran. Kayak Ibu Kadun bilang misalnya kayak
Ibu Bugis, kayak Ibu Ningsi, Ibu Evi, Pak Febri, dan lain-lain. Kalau Pak Febri sebenarnya sudah berkaitan erat dengan kesehatan toh, jadi bisa juga siswa menggambar siswa menuliskan idenya bagaimana cara dia membuat poster, gambar saja pakai pena atau pensil seadanya di kertas, kemudian membuat poster cara mencegah penyebaran corona misalnya, atau cara cuci tangan yang benar. Nah, itu juga kan bagian dari hasil karya. Selain bahasa Indonesia, dia juga bisa masuk ajakan-ajakan untuk mencuci tangan dan lain sebagainya. Itu juga bisa masuk ke Penjas, tinggal nanti diaktualisasikan ke bahasa Inggris misalnya. Nah, dia tinggal pakai kata-kata yang dia tahu tentang bahasa Inggris seperti apa nantinya. Iya. Ya, bagaimana dengan teman-teman? Ada masukan Ibu Bugis, Ibu Ninsi, Pak Febri, Ibu Evi? Silakan. Tidak ada lagi. Ibu Evi. Berarti sama saya kan Pak Mas Bro, katanya. Berarti sama saya dengan yang itu yang dari awal yang Ibu Mitim bilang, Ibu Ina bilang, Nina. bikin jurnal ke apa, tapi ujung-ujungnya kan terkait dengan mata pelajaran masing-masing. Iya. Kita mau tanya dulu. Ya, silakan. Silakan Ibu. Saya lanjut. Pak Tahir lanjut dulu. Tadi kita beta tanya. Bukan beta tanya, maksud. Iya. Silakan dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau menurut saya, tadi yang clipping itu, tadi saya ikuti yang Ibu Kadun bicara menyangkut BBOL, itu kan BBOL juga cari di luar itu. Kemudian, apa tadi? Ada dua tadi, BBOL yang apa yang tadi itu, beta lupa. Iya. Itu kan juga cari di luar rumah itu. Iya. Oh, maksudnya itu. Iya, mereka bisa beli di luar, berarti siswa diajak juga keluar. Iya toh. Itu produk saja ya, nanti anak-anak kreasi apakah bisa atau tidak, itu tadi Pak Tahir hanya bilang saja, jadi beta sampaikan tambah dengan satu itu lagi. Iya. Ada yang lain lagi Pak Febri, Ibu Ninsi? Kalau suseng ada lain, kayaknya cukup. Lalu mungkin nanti Ketong akan sebarkan informasi ini ke grup kita. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin Ketong buat dulu format jadwal kegiatan siswa atau jurnal tadi. Nah, itu secara per hari apa yang dia bikin. Kemudian misalnya ada tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, materinya sesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran misalnya, itu nanti akan kita komunikasikan kemudian. Kira-kira begitu ya. Akan kita komunikasikan kemudian, kalau bisa juga terjadwal. Misalnya dalam hari ini tugas sederhana yang kan ada satu tugas misalnya itu dia bisa merangkum beberapa mata pelajaran misalnya. Iya. Itu tinggal bagaimana komunikasi antara kita guru mata pelajaran dengan teman-teman kita, misalnya IPA dengan
Penjas, atau misalnya juga prakarya dengan matematika, atau seni budaya dengan prakarya, dan lain seterusnya. Itu nanti akan kita komunikasikan. Jadi intinya yang tadi dulu, intinya kita sepakat itu jurnal. Nanti untuk Iya. mata pelajaran, guru mata pelajaran mau bikin tugas yang lain itu nanti akan ketemu koordinasi secara bersama. Nah, Iya, itu. beta akan menjadwalkan untuk kelas 9 itu besok malam ketemu mau meeting seperti ini, mau tatap muka seperti ini, untuk menyampaikan saja terkait dengan, walaupun informasinya nanti akan disampaikan ke WA grup kelas 9, tetapi tetap akan upayakan untuk meeting seperti ini supaya anak-anak terbiasa memanfaatkan Zoom ini dalam beberapa hari ini, supaya ketika guru lain mau membuat kelasnya sendiri, entah itu nanti akan dengan kelas 7 atau kelas 8, nah itu nanti tinggal semua peserta didik yang ada yang punya Android sudah bisa tahu. Begitu. Kira-kira begitu ya? Iya. Jadi kesimpulannya tadi itu, ketong sepakat yang pertama jurnal kegiatan siswa selama masa tanggap. Jadi kalau bisa itu dimulai dari aktivitasnya, dimulai dari hari Senin ya? Atau hari apa? Mulai dari hari Seninnya. Hari Tapi Senin. nanti format jurnal itu kita coba komunikasikan dengan Ibu Lina dulu, lalu ketong coba buat, nanti ketong bagikan ke grup formatnya, atau nanti ketong atur waktu untuk meeting seperti ini lalu ditampilkan ke layar supaya ketong bisa lihat secara bersama. Gitu ya? Iya. Oke. Iya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, rapat kita pada malam hari ini kesimpulannya Bapak Ibu sudah mengetahui secara bersama, akan sudah disampaikan tadi kesimpulannya jurnal kegiatan siswa selama masa tanggap yang nanti insya Allah akan kita mulai dari hari Senin. Jadi aktivitas apa yang dilakukan siswa dari pagi sampai kemudian tidur kembali dan bangun kembali, nah itu akan dituliskan. Entah itu dia cuci tangan, dia mandi, apapun itu. Begitu ya? Iya. Oke. Semua Kemudian format untuk jurnalnya itu nanti kita koordinasi dengan Ibu Lina supaya secepatnya dibuatkan, supaya di-share di grup WA. Kalau Bapak Ibu ada yang mau menggunakan meeting room ini untuk pembelajaran online-nya dengan siswa, disilahkan. Bapak Ibu juga bisa membuat meeting ID-nya sendiri. Karena sudah ada Zoom-nya berarti sudah bisa buat meeting ID-nya sendiri. Entah itu nanti pakai laptop atau pakai Android juga bisa. Oke, kita cukupkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Waalaikumsalam.